Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai tree and structure. Materi ini membahas konsep struktur data tree, mulai dari pengertian, komponen, representasi, aplikasi, hingga studi kasus dan implementasinya. Sebelum itu, ini disusun oleh kelompok kami dengan anggota sebagai berikut. Salsabila R dengan NIM akhir 001, Atila Jody S dengan NIM akhir 020, Aditya Nugroho dengan NIM akhir 029, Ferry Putra P dengan NIM akhir 135. Pengantar. Tree merupakan salah satu struktur data nonlinear yang digunakan untuk menyimpan data secara hierarkis. Berbeda dengan struktur data linear seperti array, stack, atau queue. Pada trees, setiap data disimpan dalam bentuk node yang saling terhubung melalui hubungan parent and child. Struktur tree banyak digunakan dalam kehidupan nyata, seperti pada sistem folder komputer, struktur organisasi, hingga berbagai algoritma pencarian. Pengertian tree. General tree adalah jenis tree di mana setiap node dapat memiliki jumlah anak berapapun, berbeda dengan binary tree. General tree lebih fleksibel dan cocok untuk struktur yang bercabang banyak. Berikutnya ada komponen-komponen tree, yaitu yang pertama ada root, yaitu node paling atas, kemudian ada parent, yaitu node yang mempunyai anak, kemudian child, node di bawah parent, dan leaf, node tanpa anak, kemudian yang terakhir ada edge, yaitu penghubung antar node. Next. Nah, representasi. Yang pertama ada link representation. Setiap node menyimpan parent pointer ke first child dan next sibling. Kemudian ada array representation. Setiap node menyimpan indeks parentnya. Umumnya digunakan dalam representasi sistem hierarkis seperti folder komputer. Next. Untuk pengaplikasiannya, tree itu banyak digunakan di dunia nyata. Biasanya dipakai untuk struktur folder komputer, struktur organisasi, klasifikasi makhluk hidup, dan penyimpanan data hierarkis. Next. Studi kasusnya. Nah, studi kasusnya ini eh, tujuannya biasanya untuk menggambarkan hubungan jalur utama dan halte turunan dalam sistem transportasi kota menggunakan struktur T. Dan untuk deskripsi kasusnya itu root atau akar itu eh, itu terminal pusat. Eh, Child-nya atau anaknya itu jalur utama. Bus liftnya itu halte akhir dari tiap jalur. Setiap jalur itu bisa punya beberapa halte atau anak. Next. Berikut merupakan hasil codingan kami. Yang pertama, ada class tree root. Di situ merupakan pada bagian ini tuh kami mendefinisikan kelas tree root itu yang mempresentasikan satu node dalam struktur tree. Di situ ada name. Nah, name itu menyimpan nama rutenya, misalnya terminal, jalur, atau halte. Di situ ada child atau children, ya, itu adalah list yang menyimpan node-node anak. Parent menyimpan referensi ke node induk. Struktur ini memungkinkan terbentuknya hubungan parent and child yang merupakan karakteristik utama dari struktur data tree.
Selanjutnya ada fungsi def add child, yaitu digunakan untuk menambahkan node anak sekaligus mengatur parentnya. Setelah itu ada juga def get level, digunakan untuk menghitung kedalaman node dari root. Level dihitung dengan menelusuri parent secara berulang hingga mencapai root. Fungsi ini penting untuk menentukan struktur hierarki dan indentasi saat ditampilkan. Terus itu dev print tree. Nah, itu dev print tree untuk menampilkan struktur tree ke layar. Terus itu ada space. Nah, space itu membuat spasi sebagai identasi. Terus di bawahnya itu ada prefix untuk menambahkan simbol cabang jika node itu bukan root. Nah, untuk printnya itu untuk menampilkan nama rootnya. Nah, terus ada dev root itu untuk untuk mencari rute berdasarkan namanya. Nah, terus ada return untuk node ditemukan atau dikembalikannya objeknya. Terus ada font untuk pencarian dilakukannya secara rekursif. Terus ada return 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 non atau return font itu juga langsung kembalikan hasil. Terus ada return non jika tidak ditemukan sama sekali. Oke, lanjut. Di sini if underscore name sama dengan main digunakan untuk menentukan bahwa kode di bawahnya hanya dijalankan jika filenya dieksekusi secara langsung. Lalu root sama dengan root digunakan untuk membuat node root sebagai terminal utama. Lalu ada jalur sama dengan root digunakan untuk membuat rute jalur. Lalu ada jalur .add underscore chart digunakan untuk menambahkan halte-halte ke dalam jalur yang telah disusun. Lalu ada root.add underscore chart menghubungkan jalur-jalur ke terminal utama. Nah, pada bagian ini, program melakukan pencarian halte berdasarkan input pengguna. Pertama, program meminta pengguna memasukkan nama halte, kemudian fungsi find route digunakan untuk mencari data tersebut di dalam struktur tree. Jika halte ditemukan, program akan menampilkan nama halte, level, atau kedalaman halte dalam tree. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa rute tidak ada. Fitur ini menunjukkan bahwa struktur tree dapat digunakan untuk pencarian data secara hierarkis. Selanjutnya, kita akan coba mencari salah satu halte dengan memasukkan nama halte secara langsung. Semisal, di sini kita akan mencari sebuah halte A. Kita akan mengetik halte A, maka ia akan mengeluarkan rute ditemukan halte A level 2. Oke, kompleksitas. Berdasarkan analisis kompleksitas, penambahan chart kompleksitas memiliki waktu O1. Lalu untuk menghitung level node memiliki kompleksitas OH. Lanjut ke menampilkan dan mencari node memiliki kompleksitas ON. Lalu membentuk struktur tree juga membutuhkan waktu ON. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa tree cukup efisien untuk pengelolaan data secara hierarkis. Next. Kesimpulan. Kesimpulannya, struktur tree sangat membantu dalam menggambarkan data secara struktur
dan efisien. Tree memudahkan proses pencarian, pengelolaan, dan visualisasi data, terutama untuk sistem yang kompleks. Dengan struktur tree, sistem yang rumit dapat disederhanakan menjadi lebih teratur dan lebih mudah dipahami. Next. Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.